Teman-teman semua, kembali bersama aku Diku sebagai Mbah Dukaun kalian di sebuah acara yang tidak lain tidak bukan menjadi konten paling horor. Tapi nggak horor-horor banget ternyata ya. Sekarang lebih ke kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistis aja ya gitu ya. Di mana lagi kalau bukan di Mah Aku Takut. Teman-teman Mah Aku Takut di luar sana, apa perasaan kalian kalau kalian menemukan sebuah tempat yang dimana orang-orang lain tidak bisa melihat tempat itu? Atau kalian berada di sebuah situasi di mana situasi itu adalah situasi yang tidak diketahui kenyataannya atau kebenarannya. Anggaplah kalian tinggal di sebuah apartemen, lalu ternyata apartemen itu sebenarnya tidak ada. Apa perasaan kalian? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Di Indonesia terdapat beberapa situs-situs yang dipercaya sebagai situs goib, atau kota-kota goib, atau kota yang tidak terlihat, atau sebuah tempat yang tidak terlihat dengan kasat mata gitu. Lalu apakah ini kota ini tidak nyata? Nggak tahu juga. Atau apakah kota ini hanyalah legenda semata? Nggak tahu juga. Ataukah apakah ini sebuah peradaban kuno yang sudah lewat, lalu orang-orang mengingatnya dan menjadi sebuah core memory di masyarakat sehingga timbullah omongan-omongan seperti ini? Nggak tahu juga. Dan kita akan membahas kota goib yang paling terkenal di Indonesia, yaitu adalah kota Saranjana. Pasti banyak dari kalian yang sudah pernah mendengar kota Saranjana. Kota Saranjana itu terletak di Kalimantan. Lebih tepatnya Saranjana ini terletak di Kalimantan Selatan, seperti itu. Dan Saranjana itu sudah pernah dibahas juga di sebuah peta era kolonial, tepatnya pada tahun 1845. Peta ini menggambarkan ada sebuah wilayah yang ditulis sebagai Tanjung atau Hoek ya, atau Hoek kalau bahasa Belandanya, Tanjung Saranjana. Tanjung tersebut terletak di sebelah selatan Pulau Laut atau tepatnya berbatasan dengan Pulau Kerumbutan dan Pulau Kijang. Peta ini dibuat oleh pejabat kolonial pada zaman dulu yaitu Solomon Muller, dan Muller menggambarkan bahwa Saranjana itu terletak terpisah dari Pulau Kalimantan, tepatnya di selatan Kalimantan, dan disebut sebagai Pulau Baru. Mungkin juga disebut sebagai Pulau Baru karena masyarakat di situ, masyarakat di sana yang pernah bersaksi, pernah datang ke Pulau Saranjana itu mengatakan bahwa Saranjana itu bukan pulau yang mistis, bukan sebuah kota yang seram atau kuno, justru kebalikannya. Kota Saranjana itu identik dengan hal-hal yang modern, hal-hal yang sangat futuristik, yang bahkan jauh dari peradaban yang kita punya sekarang. Seperti itu teman-teman. Dan bahkan penghuni Saranjana pun beberapa kali mencoba untuk berinteraksi dan melakukan aktivitas dengan masyarakat biasa di Pulau Kalimantan. Contohnya, pernah ada sebuah dealer mobil mewah yang mereka tuh bertanya kepada masyarakat sekitar di mana letak daerah ini gitu yang menuju ke si kota Saranjana tersebut gitu. Masyarakat sekitar tentu bingung karena tidak ada yang namanya kota Saranjana gitu. Dan ada orang di luar sana di kota Saranjana itu yang memesan mobil mewah dari dealer mobil mewah tersebut. Orang-orang di kota Saranjana itu disebut sebagai orang bunian. Mereka itu fisiknya tidak berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Namun ada satu hal yang beda, mereka itu tidak memiliki ini, garis bibir. Bahkan sebagian dari mereka pun ada yang bersaksi bahwa sebagian dari mereka itu memiliki kuping yang lancip atau runcing, kayak elf gitu kali ya. Dan bagi beberapa saksi yang pernah ke kota Saranjana mengatakan bahwa ya mereka beraktivitas layaknya kehidupan orang-orang berbudaya pada normalnya ya. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang berantem, ada yang menikah. Literally persis dengan peradaban yang kita miliki saat ini gitu. Cuman bedanya adalah mereka diliputi dengan kemodernan dan kefuturistikan yang kita tidak miliki, seperti itu teman-teman. Konon katanya, orang-orang bunian ini atau orang-orang dari kota Saranjana memiliki kekuatan magis untuk melindungi kota mereka dari peradaban yang kita punya sekarang, untuk merahasiakan keberadaan mereka, seperti itu. Ya mungkin agar tidak dirusak dengan peradaban kita, tidak dirusak kekayaan alamnya mungkin, sehingga mereka bisa menjadi kota yang lebih modern, seperti itu. Mungkin saja. Bahkan hal ini pun juga terjadi pada artis tanah air seperti Ari Lasso, Ivan Seventeen, dan Tantri Kotak.
Mereka mengaku pernah melaksanakan konser musik di Kota Baru, dan ketika normalnya musisi terkenal ya seperti Ari Lasso, Seventeen ataupun Kotak, ketika konser pasti dihuni oleh ribuan orang yang menyaksikan performance mereka gitu. Namun anehnya ketika Ari Lasso keluar dari stadion tempat ia melakukan konsernya, ketika ia menaiki mobil, ia tidak melihat orang sama sekali. Bukan nggak ada sama sekali sih, hanya ada nggak nyampe 20 orang lah yang keluar dari stadion gitu. Sedangkan yang disaksikan tadi ada ratusan ribu orang di stadion. Kenapa hening tiba-tiba gitu loh. Itulah menjadi sebuah misteri yang sampai saat ini belum dipecahkan keberadaannya. Dan juga ada saksi dari seorang warga dari Kota Baru yang dipercaya sebagai warga terpilih yang menjadi juru kunci Kota Saranjana. Bahkan ia memiliki KTP sendiri yang berasal dari Kota Saranjana. Juru kunci ini berperan untuk memanggil orang-orang yang terpilih untuk berkunjung atau bahkan bisa dijadikan warga tetap di Kota Saranjana. Orang yang dipanggil akan lebih mudah untuk mengunjungi Kota Saranjana ketimbang visitor. Bedanya apa? Visitor itu ya tamu, sedangkan yang dipanggil itu akan menjadi warga tetap di sana gitu. Dan aksesnya akan lebih mudah untuk yang dipanggil untuk masuk ke Kota Saranjana. Dan tepatnya di manakah Kota Saranjana? Who knows? Nggak ada yang tahu juga. Tepatnya di titik mana? Nggak ada yang tahu. Karena ada yang bersaksi Kota Saranjana bisa muncul di titik yang random seperti itu ya. Jadi gimana guys? Kalian percaya nggak dengan keberadaan Kota Saranjana? Atau mungkin kalian mau berdoa untuk dipanggil ke Kota Saranjana dan mengunjunginya? Gue sih mau ya. Jadi kalau ada juru kunci yang ingin samperin kita satu studio untuk berkunjung ke sana, jalan-jalan, kita dengan suka hati menerima tawaran tersebut. Hubungi email kami di sini ya. Namun ngomong soal Kota Saranjana, mungkin teman-teman di sana punya experience tersendiri tentang Kota Saranjana, atau mungkin temannya yang punya experience, atau mungkin ada kisah-kisah yang belum kita kasih tahu. Silakan tulis di bawah kolom komentar ini ya. Dan selain Kota Saranjana juga masih banyak kota-kota goib lainnya, seperti ada Padang 12 dan juga ada Kota Goib Ujung Kulon, terus juga ada Alas Purwo, Kampung Pulau Mas di Indramayu, Kota Wentira di Palu, Sulawesi Tengah kayak gitu. Namun kalau pengalaman yang pernah circle gue yang masih dekat, pernah ada satu kejadian tentang Nyi Roro Kidul guys. Jadi Ratu Pantai Selatan atau biasa kita sebut sebagai Ratu Kidul. Bukan Roro Kidul ya, Roro Kidul itu kan adalah Perdana Menterinya, sedangkan ratunya itu kan Ratu Kidul gitu ya. Jadi kerajaan Kidul yang dipimpin oleh Ratu Kidul ini, gue pernah punya satu pengalaman yang cukup personal gitu. Jadi yang mengalami adalah teman gue sendiri. Lebih tepatnya, jadi gini guys, gue punya teman gue ini sebutlah si M ya. Si M ini punya bapak yang emang dia itu adalah guru musik. Suatu hari M dan bapaknya dan murid-murid sekolah musiknya itu berjalan-jalan di Pantai Selatan di Jogja ya gitu ya. Lalu setelah itu salah satu murid itu hilang guys. Hilang. Apa yang terjadi? Itu hilang berhari-hari, bahkan hampir mau seminggu gitu. Keluarga korban pun panik, keluarga korban pun sudah menyatakan ya udahlah, mungkin meninggal, mungkin hilang atau gimana segala macam. Ya mereka diliputi dengan rasa yang misterius karena tidak tahu di manakah si temannya M ini berada. Lalu setelah seminggu berlalu, si temannya M ini, sebut aja si A, itu ditemukan di Pantai Selatan guys, terkapar di pantai dan ditemukan dalam keadaan masih hidup dan basah. Tentu saja dibawa ke rumah sakit, dan setelah dibawa ke rumah sakit dia diwawancara apa yang terjadi dengan dia. Dan ternyata yang terjadi itu adalah dia bilang dia dipanggil oleh seorang sosok di tengah laut. Dia melihat, mendekat. Dia tidak sadar, dia masuk ke area lautnya ya, makin dalam sampai akhirnya dia ditariklah ke dalam laut. Nah, setelah ditarik ke dalam laut, ia masuk ke sebuah istana yang sangat megah. Istana yang diliputi dengan cahaya warna hijau, seperti batu-batu emerald dan furnitur-furnitur yang hijau dan lain-lain gitu. Lalu apa yang terjadi? Ia ditawarkan mau nggak menjadi warga kerajaan di situ gitu.
gitu. Tentu saja dia berpikir, wah indah banget ya dengan segala kemegahan, segala teknologi yang ada di sana gitu ya, keindahannya juga. Tapi ya karena temannya si M ini alias si A ini adalah orang yang punya keluarga, sehingga ia berpikir dia tidak mau dan dia ingin kembali ke permukaan untuk bertemu dengan keluarganya karena dia tidak mau tinggal di situ dan meninggalkan keluarganya. Oke, baik, tidak apa-apa, kata orang-orang kerajaan di sana. Diantarlah dengan ajudan-ajudannya untuk kembali ke pantai. Dan proses penarikan dia dari pantai sampai dalam laut dan dari dalam laut sampai ke pantai lagi itu hanya memakan waktu tidak sampai 10 menit. Tapi dia sudah hilang selama 7 hari. What happened? Apakah itu nyata, ataukah itu mimpi, ataukah itu khayalan? Nggak tahu. Dan kenapa dia bisa hilang dan tiba-tiba ditemukan di situ lagi gitu? Itu masih menjadi misteri yang sampai saat ini belum bisa dijawab. Dan mungkin juga banyak hal-hal yang tidak perlu kita jawab secara logika atau secara fisika yang kita tahu gitu. Mungkin aja masih banyak hal-hal di luar fisika kita seperti fisika kuantum dan lain-lain yang kita tidak perlu, yang kita masih banyak banget misteri, hanya sekedar teori-teori yang belum ada kepastiannya. Kalau teman-teman sendiri percaya nggak dengan tempat-tempat goib, dengan tempat-tempat yang tidak kasat mata atau peradaban modern, atau sebut saja seperti kota Wakanda kalau di Black Panther, atau Amazon, kotanya Wonder Woman, banyak tempat-tempat misterius. Dan mungkin aja Wakanda atau pulau Amazonnya Wonder Woman itu terinspirasi dari Wentira, terinspirasi dari Saranjana mungkin gitu. Sampai akhirnya ya timbullah cerita-cerita di masyarakat tentang adanya peradaban rahasia di luar sana. Apakah kalian percaya atau enggak? Tulis di kolom komentar. Dan sekian gitu aja cerita kita hari ini di Mah Aku Takut tentang kota-kota goib yang ada di Indonesia. Bahkan tadi ya Amazon, atau mungkin apakah mungkin segitiga Bermuda dalamnya juga ada peradaban sehingga ketika pesawat itu menghilang ia masuk ke sebuah dimensi yang lain, siapa yang tahu. Adanya teori-teori multiverse juga mungkin menunjukkan juga adanya kenyambungan ya, kesinambungan antara multiverse dengan dimensi yang berbeda gitu, who knows. So, thank you buat teman-teman sudah mendengarkan cerita aku tentang kota-kota goib, dan jangan lupa untuk saksikan terus Mah Aku Takut setiap hari Kamis malam Jumat, tiap malam Jumat dia nontonnya tuh malam-malam sendirian dan ditemani oleh hantu-hantu ya. Dan thank you, sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut berikutnya bersama gue Diko sebagai Mbah Dukang. Sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut. I will kill ya.